Baik, tanpa memperpanjang waktu, mari kita simak bersama pemaparan materi berkaitan dengan adab bersiwak. Kepada Ustadz kita, Ustadz Abdul Munzir LCMAG, kami persilahkan dengan penuh hormat. Betul Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur memuji Allah atas segala limpahan karunia sehingga pada malam hari ini kita kembali bersua untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kitab Umdatul Ahkam min Kalami Sayyidil Anam yang dikarang oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis kita yang dimana kita sudah masuk pada pembahasan baru masih dalam kitab Thaharah, yaitu pembahasan asiwak, tentang bersiwak. Dan tema ini ya sesuai dengan urutan pelaksanaan ibadah sholat, yang dimana seorang muslim ketika hendak melaksanakan sholat mengawali sholat itu dengan bersuci. Dan kita sudah membahas di bab sebelumnya tentang tata cara berwudu, membersihkan najis, dan hal-hal yang berkaitan tentang toharah. Kemudian setelah itu, ketika seorang muslim hendak melaksanakan sholat, maka penulis ya menambahkan satu bab khusus, ya, yaitu tentang bersiwak sebelum melaksanakan uh, sholat itu sendiri. Baik, izin kami share hadis-hadisnya yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu hadis pada kitab Umdatul Ahkam nomor yang ke-19, 20 dan 21. Ya, hadis yang ke-19, ya, mudah-mudahan sudah nampak di layar ya. Kita langsung saja masuk pada hadis yang ke-19. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi 'inda kulli shalah." Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak sebelum melaksanakan sholat. Ya. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan kita sudah menjelaskan biografinya di pertemuan sebelumnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa." Ya. Kalimat ini atau harf ini dinamakan harful imtina'in li wujud. Iya, bagi yang belajar bahasa Arab akan memahami bahwa kalimat laula ini adalah fungsinya mengabarkan tentang sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya sesuatu. Penggunaan laula. Iya. Kalau seandainya iya begini-begini, maka begini-begini. Iya. Nah, di sini kalimatnya adalah laula an asyqa ala ummati. Iya. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, iya, maka aku perintahkan mereka untuk bersiwak sebelum salat. Yang diperintahkan di sini adalah bersiwak. Namun ada yang menghalangi, ya, perintah bersiwak itu menjadi sesuatu yang wajib dilaksanakan sebelum sholat, yaitu adanya masyaqqah. Makanya di sini ada kalimat asyuqqah. Dan ketika sebuah perintah kemudian ada
sesuatu yang menjadikan perintah itu menjadi sunnah, maka dihukumi sebagai mustahab atau sunnah. Karena pada kaidah usul fikih menyebutkan, ya kullu amrin yadullu 'alal wujub. Setiap perintah menunjukkan kewajiban, ya sesuatu yang diperintahkan tersebut. Namun bisa berubah dari awalnya wajib menjadi sunnah ketika ada qarinah atau ya penghalang atau ada sesuatu yang mengalihkannya yang berubah menjadi sunnah. Maka di sini yang menjadikan perintah siwak itu berubah menjadi sunnah karena adanya masyaqqah. Dan ini bentuk kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Rasulullah berusaha untuk memberikan yang terbaik dan lebih memudahkan kepada umatnya. Ya. Dan as-siwak di sini jamaah sekalian, ya, makna as-siwak memiliki dua makna secara bahasa. Yang pertama bermakna benda yang digunakan untuk bersiwak, yaitu al-miswak. Dan kebiasaan orang Arab, ya, biasanya ketika menyebutkan siwak menggunakan, ya, atau memahaminya sebagai alat untuk bersiwak, al-miswak. Kemudian makna yang kedua kalimat as-siwak adalah pekerjaan eh, siwak itu sendiri. Yastaku, istaqa yastaku, ya, bersiwak. Dan kedua makna ini secara bahasa, ya, tidak menjadi sesuatu yang bertentangan dengan kalimat as-siwak itu sendiri. Kadang bermakna alat untuk bersiwak, kadang juga bermakna pekerjaan bersiwak itu sendiri. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Iya. Perintah yang diarahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersiwak sebelum sholat. Dan ketika seorang hendak melaksanakan sholat, dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ketika dia melaksanakan sholat, ada malaikat yang menghampiri, ya, dalam sholat berjamaah, begitu pula sholat nafilah, ya. Dan kalimat sholat di sini jamaah sekalian, ya, tidak dibatasi hanya sholat fardu saja, ya. Semua jenis sholat ketika seorang hendak melaksanakan sholat disunnahkan untuk bersiwak, sebagaimana perintah Nabi SAW dalam hadis ini. Maka ketika seorang sholat berjamaah, itu lebih ditekankan lagi jamaah sekalian untuk bersiwak sebelum melaksanakan sholat. Karena dalam sholat berjamaah, ya, banyak orang, ada orang di kiri kanan kita juga melaksanakan sholat, juga yang tidak kalah pentingnya para malaikat, ya, hadir, ya, berada di saf-saf sholat berjamaah. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Innal malaika tata'adda mimma yata'adda minhu banu Adam. Sesungguhnya para malaikat juga terganggu sebagaimana manusia terganggu. Ya, walaupun hadis ini ditujukan kepada orang yang suka makan bawang sebelum sholat. Ya, ada, ya, hukum tertentu terkait memakan bawang sebelum sholat. Bahwa para malaikat, ya, syahidnya adalah bahwa para malaikat terganggu, ya, oleh sesuatu yang mengganggu manusia lainnya. Ya. Jadi perintah untuk bersiwak sebelum sholat ini, ya, ditekankan. Ya. Mau dia sholat sunnah, mau dia sholat sendiri, ya, dia disunnahkan untuk bersiwak. Nah, kemudian hadis berikutnya, ya, masih dalam bab siwak ini. An Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma, dari sahabat Hudzaifah bin al-Yaman, semoga Allah meridhoinya, ya, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bisiwak. Ya. Dari sahabat Hudzaifah, Hudzaifah, ya, merupakan sahabat yang mulia, ya, disebutkan bahwa ayahnya Al-Yaman juga salah seorang sahabat senior, ya. Dan keduanya, baik Hudzaifah maupun ayahnya Al-Yaman, ikut serta dalam perang perang Uhud. Iya, dalam perang Uhud bersama Rasulullah SAW. Namun dalam perang Uhud ini Allah takdirkan ayahnya meninggal dunia dibunuh oleh kaum muslimin.
Karena saat itu kaum muslimin tidak menyadari bahwa Al-Yaman ini adalah bagian dari mereka. Sehingga hukum yang terkait tentang ayahnya Huzaifah ini bahwa dibayar dia, ya, membayar ya sejumlah uang sebagai bentuk kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin diberikan kepada Huzaifah. Dan ternyata Huzaifah dari uang diat ini dia bagikan kepada fakir miskin. Masya Allah. Juga keutamaan yang lain dari Huzaifah ibnul Yaman bahwa Hudzaifah ibnul Yaman ini adalah sahibu sirrin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengetahui beberapa rahasia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya adalah nama-nama orang munafik. Ya, nama-nama orang munafik ini ya yang mengetahuinya selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, dan itu pada kisah perang Tabuk. Ya, perang Tabuk, setelah perang Tabuk, Nabi SAW memberikan nama-namanya orang munafik kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Dan juga Hudzaifah ibnul Yaman termasuk sahabat yang banyak mengikuti perang bersama Rasulullah SAW. Yang paling heroiknya adalah ketika perang Khandaq. Tidak ada lagi yang mau mengetahui keadaan musuh pada waktu itu di malam hari kecuali Hudzaifah ibnul Yaman karena ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabarkan kabar terbaru dari musuh. Nah, ala kulli hal, ya Hudzaifah ibnul Yaman memiliki banyak keutamaan ya di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang disabdakan oleh Rasulullah ya atau ya, yang disampaikan oleh Hudzaifah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail. Hudzaifah mengabarkan keadaan Rasulullah bahwa Rasulullah ketika bangun di malam hari itu yashusu fahu bisiwak. Yashusu di sini adalah min kalimah syasha yashusu yang bermakna izalatul raihah. Ya, atau an-nadhafah, menghilangkan bau iya dari mulutnya. Ya, jadi yasusu di sini adalah izalatul raihah, menghilangkan bau dari mulut dengan as-siwak, dengan bersiwak. Kalimat kana Rasulullah menunjukkan ya bahwa Nabi SAW sering melakukan hal tersebut. Ya, di setiap malamnya ketika Nabi SAW bangun untuk melaksanakan sholat tahajud atau bangun dari tidur malamnya, ya Rasulullah SAW bersiwak. Kenapa demikian? Ya, karena di antara keadaan di mana bau mulut seseorang itu bisa berubah, yang awalnya tidak ada bau busuknya, kemudian tiba-tiba bau mulutnya ya bau, ya bau busuk, ya tercium bau busuk dari mulutnya ketika berbicara, adalah ketika orang sudah tidur lama. Iya, karena menurut penelitian ketika seorang tidur itu lambungnya bekerja, ya mencerna makanan misalnya, kemudian tentu ada enzim yang keluar dan ada uap yang keluar dari lambungnya sehingga mengalir ke mulut yang mengakibatkan ya uap ini merubah bau mulutnya sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika bangun langsung bersiwak membersihkan bau mulutnya karena mungkin akan melaksanakan sholat atau ya bangun dari tidur dan hendak ya misalnya akan melaksanakan sholat subuh. Jadi secara umum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini sunnah yang kedua adalah ketika bangun dari tidur ya membersihkan mulutnya dengan uh, bisiwak. Apa yang dibersihkan ketika bersiwak? Ada tiga hal. Yang pertama asnan, gigi. Kemudian yang kedua lithah, yaitu gusi, ya tempat di mana gigi itu tumbuh. Kemudian yang ketiga adalah lisan, ya, lidah. Jadi tiga hal inilah yang dibersihkan ketika bersiwak. Dan tiga hal ini terkadang berkumpul padanya kotoran, yang dimana kotoran itulah yang bisa juga mengakibatkan terjadinya perubahan bau mulut seseorang. Ya, bau mulut seseorang. Dan setelah ini akan ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW membersihkan lisannya, ya, dengan siwak, ya. Bahkan seakan-akan Nabi SAW akan muntah, ya, karena membersihkan bagian dalam lisannya. Kemudian hadis berikutnya, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala Abdurrahman
ibnu Abi Bakar As-Siddiq dari sahabat Aisyah, beliau mengatakan, dakhala Abdurrahman. Ya, suatu hari Abdurrahman ibni Abi Bakar ini kakak paling tua dari Aisyah, saudara kandungnya, dan merupakan anak yang paling tua dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abdurrahman ibni Abi Bakar suatu hari masuk ke dalam rumahnya Aisyah karena saudara perempuannya. Yang kebetulan saat itu adalah hari di mana Rasulullah SAW sakit. Iya. Dan disinilah nanti Nabi SAW akan meninggal dunia di kamarnya Aisyah. Dakhala Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana mustanidatuhu ila sadri. Abdurrahman ibn Abi Bakar masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu berada di rumahnya Aisyah, dan kata Aisyah, wa ana mustanidatuhu ila sadri, dan Nabi SAW saat itu bersandar ke dadaku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi. Dan saat Abdurrahman masuk, Abdurrahman membawa siwak, ya, ratbun yang kering, yastannu bihi, yang dimana Abdurrahman menggunakannya untuk bersiwak. Fa'abbadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Abdurrahman membawa siwak, Rasulullah memandangi terus, ya, siwak yang digunakan oleh Abdurrahman ibni Abi Bakar. Fa'akhadtu siwaka faqadamtuhu. Dan saat itu Aisyah mengatakan, saya menyadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan, ya, siwak tersebut, maka saya meminta kepada Abdurrahman untuk memberikan siwak tersebut. Faqadamtuhu, dan saya membersihkannya. Thumma dafa'tuhu ila Nabi SAW, dan kemudian saya memberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastanna bihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersiwak, ya, eh, fastanna bihi fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu. Maka Rasulullah SAW pun langsung bersiwak, ya, dan kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah bersiwak lebih baik daripada ketika Nabi SAW bersiwak saat itu, ya, di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah bersandar di dadanya Aisyah. Fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi SAW selesai bersiwak, merasa cukup dengan bersiwaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu, mengangkat, ya, tangannya ke langit, au isba'ahu, ya, atau jarinya. Ini menunjukkan ada keraguan dari periwayat hadis ketika ada au isba'ahu. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan, fir rafiqil a'la, ya, ya, di tempat yang tinggi, ya. Ini ada kalimat mahdhufah di sini, takdirnya adalah ij'alni fir rafiqil a'la. Ya Allah, jadikanlah aku di tempatnya orang-orang yang tinggi di surgamu. Jadi maksud dari perkataan Rasulullah SAW ini adalah ketika detik-detik kematiannya datang, ketika sakaratul maut, ya, Nabi SAW minta kepada Allah agar ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, eh, والذين يطيعون الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ya. Bahwa di surga nanti puncak yang paling tinggi adalah para nabi dan rasul, disitulah mereka akan tinggal, orang-orang soleh, orang siddiqin. Kemudian Allah mengatakan di akhir, ya, ayatnya, faulaika hasuna ulaika rafiqa. Ya, dan ini adalah terbaik, sebaik-baik teman, rafiqa, ya, fil jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan kalimat ini fir rafiqil a'la sebanyak 3 kali, thalathan. Thumma qada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu pun meninggal dunia. Wa kanat taqul, ya, dan Nabi sallallahu alaihi Aisyah radhiyallahu
taala anha mengatakan, mata baina haqinati wa dhaqinati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia ya ketika dia bersandar di antara ya haqinati ya yang yaitu ada cekungan di bagian atas dada, di bagian bawah leher, itu namanya haqinah, dan dhaqinati adalah ujung atas dari leher. Ya, ini gambaran bahwa Nabi SAW bersandar di detik-detik kematian Rasulullah SAW di dadanya Aisyah. Ya. Banyak pelajaran dari hadis yang ketiga ini. Yang pertama adalah bahwa keutamaan Aisyah ya sangatlah besar pada hadis ini. Ya, walaupun kita sudah sebutkan biografinya di pertemuan sebelumnya, tidak mengapa kita sebutkan khusus untuk hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan Aisyah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di rumahnya Aisyah. Dan ini sesuai dengan permintaan Rasulullah SAW kepada para istri, ya para istrinya, untuk di masa sakitnya Rasulullah dirawat di rumahnya Aisyah. Ini permintaan khusus dari Nabi SAW. Dan para istri ridha, para istri Rasulullah SAW meridai keinginan Rasulullah SAW. Dan keutamaan yang lain di hadis ini terkait masalah Aisyah radhiyallahu anha adalah bahwa Aisyah yang terakhir berkhidmat kepada Rasulullah SAW di akhir hayat beliau. Ya, dan ini keutamaan bagi istri yang berkhidmat kepada suami, yang memberikan pelayanan kepada suami. Dan juga sebagian ulama mengambil faedah tentang bolehnya seseorang berkhidmat kepada para ahli ilmi, para ulama. Dan Nabi SAW sebagai ulama saat itu. Ya, maka kita berkhidmat kepada para ulama, memberikan bantuan, pertolongan, ya, pelayanan kepada para ulama kita. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya adalah manusia biasa. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga merasakan apa yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Ya. Manusia sakit, maka Rasulullah juga sakit. Bahkan di detik-detik akhir Rasulullah SAW hidup pun merasakan sakit yang menjadi sebab kematian beliau. Manusia juga merasakan yang namanya sakaratul maut, maka Rasulullah SAW juga merasakan sakaratul maut. Bahkan di hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan Rasulullah ketika merasakan sakaratul maut itu 2 kali lipat yang dirasakan oleh manusia biasa. Iya, suatu hari ada seorang sahabat yang menjenguk Rasulullah, memegang jidat Rasulullah SAW dan merasakan begitu panas tubuh Rasulullah. Iya, maka Rasulullah mengatakan, iya, bahwa sesungguhnya aku merasakan 2 kali lipat yang dirasakan oleh manusia ketika sakit, iya, ketika sakaratul maut. Iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga merasakan apa yang dirasakan oleh manusia meninggal dunia. Iya. Rasulullah juga adalah manusia biasa, akan datang masanya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, afa immata au qutila qalabtum ala aqabikum." Ya, menegaskan bahwa ya Allah Subhanahu Wa Taala ya mengabarkan kepada nabinya bahwa Muhammad SAW juga akan meninggal dunia. Jika kita sebagai umat Muhammad SAW tidak boleh mengkultuskan Muhammad SAW. Apatah lagi, ya, mohon maaf, di negeri kita ini ada yang meyakini bahwa Muhammad SAW belum meninggal dunia. Mereka mengatakan semua manusia akan meninggal dunia kecuali Muhammad. Ini pemahaman yang keliru. Ya, mereka meyakini bahwa Muhammad masih hidup Sallallahu Alaihi Wasallam dan datang di perayaan Maulid mereka yang mereka yakini, ya, dan menyapa semua yang hadir pada saat acara Maulid mereka. Waliyadzubillah. Iya, dari mana mereka mendapatkan ilmu seperti ini? Padahal Allah sendiri yang mengatakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun merasakan yang namanya kematian. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak di semua waktunya, bahkan di keadaan-keadaan genting sekalipun.
Ya, seperti dalam hadis ini Nabi SAW menjelang kematiannya bersiwak. Ya, dan ini bentuk eh, mensucikan diri sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kematian ini. Ya, Nabi SAW menjadikan siwak ini sebagai ibadah. Ya, dia bukan sekedar hanya membersihkan kotoran, tapi siwak ini juga bagian dari ibadah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, matharatun matharatun lil fammi wa mardatun lil rabb. Siwak, bersiwak adalah bagian dari mensucikan mulut. Matharatun. Rasulullah menggunakan kalimat mathara atau tahara. Jadi siwak ini bagian dari bersuci. Kemudian siwak ini juga kata Nabi SAW adalah mardatun lil rabb. Untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersiwak ya menggunakan tangan kirinya walaupun dalam hadis ini tidak disebutkan ya Rasulullah SAW menggunakan tangan kiri. Tapi secara umum dan kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa Nabi SAW yuhibbu tayammuna fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tana'umihi ya wa tatahhurihi. Ya, Nabi SAW suka menggunakan bagian kanannya untuk ya menyisir rambut, kemudian memakai sendal, ya dan juga bersuci, berwudu. Ya. Kemudian penjelasan bahwa adapun yang bagian kiri adalah digunakan untuk izalatun najasa. Maka sunnah bersiwak adalah menggunakan tangan kiri. Iya. Kemudian mengawali membersihkan mulai dari bagian kanan mulut, ya, kemudian terus ke arah kiri mulut. Iya, kalau arah kanan bagian kanan kita di sini, maka mulai dari sini kemudian bergeser ke bagian kiri. Ketika hendak membersihkan bagian lisan, maka dia mulai dari bagian dalam, ya, kemudian ke depan, atau dari depan ke belakang. Iya. Kemudian hadis yang terakhir dari bab as-siwak ini, ya, masih dalam kitab as-siwak. Jadi, jemaah sekalian, untuk kitab as-siwak ini ada 4 hadis saja. Ya, setelah ini kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab mashi al-khuffain, bab tentang membasuh di atas al-khuf. Baik, hadis yang terakhir dari kitab siwak an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Musa al-Ash'ari beliau mengatakan saya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwakin ratbin, dan saya mendapatinya bersiwak dengan siwak yang kering. Qala, ya, kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan wa tarafu siwaki ala lisanihi, dan ujung siwaknya yang digunakan untuk membersihkan berada di pangkal lidah bagian dalam. Wa huwa yaqulu a. Ya. Dan seakan-akan Nabi SAW kayak mau muntah. Ya, kalau suara orang mau muntah itu ya kayak begitu ya. Nah, wasiwaku fi fihi, dan siwaknya masih di dalam mulutnya. Ka'annahu yatahawwa, kata Abu Musa al-Asy'ari, ya, Nabi SAW seakan-akan akan muntah, ya, padahal tidak muntah, ya, padahal tidak muntah. Abu Musa al-Asy'ari, ya, merupakan sahabat yang mulia, berasal dari Yaman, dan ada 2 sahabat yang diutus oleh Nabi SAW di kota Yaman. Yang pertama Abu Musa al-Asy'ari, eh, dan yang kedua Mu'ad bin Jabal. Iya. Abu Musa al-Asy'ari diutus karena memang orang Akamsi, orang kampung sana, yang berasal dari Yaman, dan Mu'ad bin Jabal adalah penduduk Madinah. Eh, Abu Musa al-Asy'ari, ya, selama hidupnya berdakwah sebagaimana yang diutus oleh Nabi SAW di Yaman. Kemudian setelah Nabi SAW meninggal dunia, Abu Musa al-Asy'ari kembali ke Madinah. Kemudian ditempatkan oleh Umar bin Al-Khattab untuk menjadi wali gubernur di Basrah. Kemudian ketika Utsman naik menjadi khalifah, ya, Abu Musa al-Asy'ari dipindahkan ke Al-Kufah. Nah,
Beliau mengatakan ya bahwa dahulu saya pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dan mendapatinya bersiwak dan siwaknya ini sampai ke dalam membersihkan bagian lisannya, lidahnya. Iya. Jadi bukan hanya bagian ujung lidah bagian depan saja, tapi bagian dalam juga. Dan ini faedahnya adalah bahwa sebagaimana kita sebutkan ada tiga hal yang kita bersihkan dengan siwak ini. Yang pertama gigi kita, kemudian yang kedua gusi, kemudian yang ketiga al-lisan, lidah. Ya, kemudian sunnah bersiwak yang lain yang telah kita sebutkan adalah menggunakan tangan kiri ya untuk bersiwak dan mulai membersihkan bagian kanan mulut kita, kemudian sampai ke bagian kiri, kemudian bagian dalam juga lisan kita dibersihkan. Ya, saya kira ini sebagai pengantar konsultasi syariah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan tema bab siwak ini mengingatkan kembali, menyadarkan kita bahwa ada salah satu sunnah ya, ya di mana Nabi SAW ajarkan yaitu bersiwak. Ya, yang mungkin akhir-akhir ini kita jarang sekali melihat orang yang bersiwak sebelum melaksanakan sholat. Mudah-mudahan semakin menyemangati kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah dari tema kita pada malam hari ini. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami kembalikan kepada Ustadz Ihsan, falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Masya Allah, jazakallah khairan Ustazi atas pemaparan materi yang luar biasa pada malam hari ini berkaitan tentang materi siwak. Semoga apa yang kita dengarkan tadi itu dapat memberikan kita pemahaman yang lebih dalam lagi tentang bagaimana sunnah ini. Kalau kita melihat Ustadz, sunnah ini sudah banyak ditinggalkan, digantikan dengan sikat gigi. Baik, kita masuk kepada sisi tanya jawab. Silahkan mengirimkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar Zoom atau melalui nomor WhatsApp 0813 5444 0897 atau bisa raise hand dengan mengangkat tangan. Baik, Alhamdulillah sudah ada masuk pertanyaan satu ini Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, apa hukumnya mengucapkan selamat hari guru kepada guru atau teman yang berprofesi sebagai guru? Ya. Ya, Kemudian kemudian menyertakan kalimat doa untuknya. Apakah itu termasuk tasyabbuh sebagaimana mengucapkan selamat ulang tahun? Baik Ustaz. ya, eh, ini yang sering ditanyakan, apalagi hari ini bertepatan dengan Hari Guru. Nah, Ustaz. Eh, Berdasarkan keputusan Dewan Syariah, ada beberapa hal yang dilarang untuk diucapkan, ya khususnya berkaitan tentang hari raya agama lain, yaitu jelas dalam syariat kita tidak dibolehkan untuk mengucapkan salam ya terkait hari raya mereka. Adapun hal ini, ya, adapun hari guru yang di mana tidak berkaitan tentang keyakinan agama tertentu, maka Dewan Syariah menganggap tidak masuk dalam hal pelarangan. Maka dibolehkan bagi mereka yang ingin menyampaikan hal tersebut. Namun kami tidak menghalangi bagi mereka yang memilih untuk diam dan tidak mengucapkan ucapan selamat tersebut, yang boleh jadi mereka meyakini bahwa tidak ada hari raya dalam Islam kecuali hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, dan kalau yang hari raya pekanan adalah hari Jumat. Ya. Ini untuk hari raya kita, itulah hari raya yang dimana kita disunahkan untuk menghidupkan syiar-syiar hari raya tersebut. Ya, dengan mengucapkan selamat, menyebarkan doa-doa kebaikan di hari raya tersebut. Jika mereka memahami bahwa ya cukup hari raya ini saja yang boleh disebarkan ucapan selamat, maka tidak mengapa untuk dia cukupkan dengan hari raya tersebut saja. Jadi kalau ada hari raya guru, ya dia tidak mengapa untuk tidak mengucapkan apapun. Iya.
Tapi jangan kita mengatakan kepada yang mengucapkan hari raya guru bahwa itu adalah bid'ah, ya, karena atau ya jangan kita mengatakan bahwa itu adalah syirik, ya, karena tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Kalau ada yang mengucapkan ya selamat hari guru tidak mengapa. Dan sebenarnya ini yang perlu kita garis bawahi, ya hanya membatasi hari guru pada hari ini misalnya itu juga kurang penghargaan kepada para guru, ya. Setiap hari adalah hari guru. Iya, jangan sampai hanya menghormati guru-guru di hari satu hari saja. Iya. Banyak guru-guru yang berjasa dalam hidup kita. Guru-guru TPA yang mengajarkan ya baca tulis Al-Quran, guru SD kita yang mengajarkan membaca. Ya harus selalu kita doakan mereka di waktu-waktu yang mustajab doa atau di waktu-waktu kita mengenang mereka, doakan mereka. Jangan hanya mendoakan saja di satu hari, setelah itu ditinggalkan, disia-siakan, ya tanpa ada penghargaan sedikit pun kepada para guru. Ya, hormat yang baik adalah bagaimana kita mendoakan mereka, ya sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ya mendoakan kebaikan pada orang lain tanpa mereka sadari kita telah mendoakan kebaikan untuk mereka. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, sebelum melanjut pertanyaan, mungkin berkaitan juga tadi dengan Hari Guru. Bagaimana Ustaz hukumnya menerima hadiah pada saat Hari Guru? Ya ini kayak kami Ustaz itu kan guru juga. Tadi sempat diberikan hadiah sama murid-murid. Kira-kira bagaimana hukumnya itu Ustaz? Apakah tidak termasuk larangan memberikan hadiah kepada guru? Ya, karena kami pernah dengarkan itu Ustaz. Ya, saling memberi hadiah adalah sunnah dari Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka akan menumbuhkan rasa cinta, rasa kasih sayang kepada sesama kalian. Namun yang perlu kita ketahui di sini bahwa eh, jangan sampai hadiah ini menjadikan seorang guru membedakan muridnya satu sama lain. Iya, apalagi sebelum ujian seperti ini kan pekan depan sudah mulai ujian ini. Iya, atau di beberapa sekolah sudah mulai ujian pekan depannya. Jangan sampai hadiah-hadiah yang diberikan oleh muridnya ini akan mempengaruhi nilainya di ujian nanti. Iya, ini ada pembahasan khusus yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh Dewan Syariah. Iya, kalau hadiahnya itu sebelum ujian atau sementara ujian atau sebelum keluar nilai ujian, maka itu dikhawatirkan akan jadi sesuatu yang menyebabkan baik tidaknya nilai seseorang, nilai seorang murid misalnya, atau bahkan yang tidak memberikan hadiah akan mendapatkan nilai yang sedikit misalnya. Maka itu tidak dibolehkan menerima hadiah di waktu-waktu yang kita sebutkan tadi. Adapun kalau hadiahnya diberikan kepada guru dari seorang murid setelah nilai keluar, setelah semua mendapatkan nilai rapornya, maka itu tidak mengapa diterima. Tidak mengapa diterima oleh seorang guru. Walaupun ada teknis-teknis yang lain, ya, untuk mengakali kalau ada yang memberikan hadiah sebelum ujian, sebelum keluar nilai, maka semua hadiah harus dikumpulkan kepada kepala sekolah. Nanti kepala sekolah yang membagi rata. Ini teknis sebenarnya, ya, untuk menghindari yang namanya apa istilahnya itu ya, adanya diskriminasi atau adanya perbedaan di beberapa murid, Ya, ada yang diunggulkan, ada yang direndahkan. Jadi secara umum saling memberi hadiah adalah sunnah dari Nabi SAW. Ya, walaupun sebagian ulama ya kalau ada yang mengkhususkan memberikan hadiah di hari tertentu, ini ada yang menjatuhkannya pada perkara baru dalam agama. Iya, memberi hadiah adalah bagian dari agama, sunnah ya memberikan hadiah. Tapi kalau ya mengkhususkan pada hari tertentu, ya dikhawatirkan jatuh pada perkara yang baru dalam. Tapi secara umum memberikan hadiah adalah bagian dari sunnah, ya, agar kita saling menyayangi satu sama lain. Allah. Taib. Alhamdulillah. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini dari Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana Fajri dari Papua. Masya Allah, saudara kita dari Papua. Ingin bertanya mungkin di luar materi tentang najis anjing. Sesuai hadis yang ma'ruf disebutkan
disebut bejana apakah bisa dikiaskan dengan kain atau hal lain selain bejana? Dan cara mensucikan bagaimana? Afwan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ida walagha fihi, ida walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum, falyaghsilhu sab'an ulahunna bit-turab." Ya, ketika ada seekor anjing yang meminum air di salah satu bejana kalian, maka bersihkanlah bejana tersebut ya sebanyak 7 kali dengan air, salah satunya adalah dengan tanah. Zohir hadis ini adalah bejana, ya, bejana tempat makannya orang, tempat minumnya orang. Eh, Disebutkan bejana karena disinilah tempat di mana anjing itu selalu meminum air atau sisa makanan dari bejana tersebut. Iya, yang di mana itu juga afan. Secara umum ini yang terjadi di zaman Nabi SAW. Iya, bahwa anjing ini selalu singgah menjilati di bejana. Iya, maka ini Nabi SAW menyebutkannya. Tapi bukan sebagai pembatasan bahwa di tempat-tempat yang lain atau benda-benda yang lain yang di mana dihinggapi oleh anjing yang kemudian secara khusus dijilat oleh anjing itu mungkin itu tidak dibersihkan, tetap harus dibersihkan. Tetap harus dibersihkan dengan tata cara yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bisa menggunakan metode kias, artinya bejana ini dikiaskan, kain misalnya yang dimana dijilat oleh anjing itu dikiaskan dengan bejana dalam hadis ini. Tidak mengapa menggunakan kias, tapi secara umum yang menjadi sebab kenapa harus dibersihkan bejana itu adalah karena air liurnya. Ya, karena air liur Hmm. anjing itu, bukan karena bejananya, bejana, Hmm. bukan karena benda tertentu, ya, tapi karena air liur yang melekat pada bejana tersebut. Sehingga kalau ada anjing yang menjilat celana misalnya pakaian kita atau benda-benda yang lain, maka kita harus membersihkan. Apatah lagi kalau pakaian itu akan digunakan untuk sholat. Iya, bejana yang terjadi di zaman Nabi SAW ini karena tempat kita iya, makan minum. Iya, bahkan bejana yang di mana Nabi SAW biasa menggunakan untuk berwudu, ya, bejana air. Ya, kalau anjing haus kan pasti cari di mana sumber air, ya, di mana dia dapat air di silakan. Ya, di situ karena digunakan untuk berwudu harus dibersihkan. Karena bejana ini Hmm. digunakan untuk bersuci. Wallahu alam. Baik. Nah Ustaz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Firman Takalar. Bismillah, Afwan Ustaz, apakah siwak itu sudah sama dengan sikat gigi pakai pasta gigi? Ya, ini Nah Ustaz. menarik pertanyaannya nih. Ya, kadang orang tidak mau pakai siwak, mencukupkan dengan pasta gigi, dengan sikat giginya. Para ulama memandang bahwa beberapa ulama memandang bahwa itu belum dikatakan melaksanakan sunnah bersiwak sebelum salat. Kalau ada yang mau bersiwak sebelum salat, karena zohir hadisnya di sini adalah menggunakan siwak, ya, kayu dari al-arak. Ini adalah kayu yang paling afdal, atau batang ranting dari al-arak yang paling afdal untuk digunakan untuk bersiwak karena lunak dan mudah untuk digunakan untuk bersiwak. Sebagian ulama juga memandang bahwa ya ilahnya sama. Siwak adalah untuk membersihkan bau mulut, maka ketika ada benda lain selain al-araq, batang kayu seperti sikat gigi misalnya, maka sebagian ulama mengatakan itu sudah mewakili dan seperti siwak. Ya, karena di zaman Nabi SAW tidak ada alat yang secanggih kita hari ini yang bisa membuat sikat gigi yang modern, ya. Iya. Yes. Jadi sebagian ulama di sini berselisih pendapat terkait apakah sikat gigi dengan pasta giginya itu sudah bisa dikatakan bersiwak sebelum sholat atau tidak. Ya, sebagian ulama memahami bahwa harus menggunakan siwak, ya, yang batang al-arak itu atau batang yang semisalnya, ya, batang yang lain yang bisa membersihkan bau. Sebagian yang lain, ya, ada yang mengkiaskan itu sudah mewakili nih, ya, dengan siwak tersebut. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Ummu Ahmad. Ini hampir sama Ustaz. Afwan Ustaz, mau bertanya apakah setelah bersiwak itu ujung siwak dipotong atau dibersihkan atau dibiarkan begitu saja?
Ya. Zahir hadisnya eh, tidak dijelaskan ya secara gamblang di hadis tersebut apakah setelah bersiwak itu dibersihkan lagi siwak tersebut atau tidak. Eh, ada penelitian ya ini butuh dibuktikan sebenarnya. Saya sempat baca sekilas bahwa di kandungan di siwak al-arak itu atau kayu ya batang-batang ranting yang digunakan untuk bersiwak ada kandungan yang bisa menetralkan kotoran-kotoran yang melekat pada siwak tersebut sehingga tidak perlu lagi dibersihkan. Iya, iya. Kalau kita mau membersihkan siwak tersebut setelah digunakan, maka tidak mengapa, tidak ada masalah. Ya, kita misalnya bersihkan di air yang mengalir, ya, atau menggunakan jari. Ya, biasanya siwak itu ketika kita gunakan jari untuk membersihkan ya serpihan-serpihan sisa makanan misalnya, ya, tidak mengapa juga. Nah, wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, masih berkaitan dengan siwak dari Kurniati. Bismillah, bagaimana hukum menggunakan siwak dalam masjid? Pernah saya lihat jamaah bersiwak sesudah wudhu dan sebelum sholat. Dalam masjid setelah bersiwak langsung ikut sholat berjamaah. Ya, memang begini sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersiwak sebelum melaksanakan sholat. Ya, jadi kalau misalnya dia berwudhu sebelumnya, mau dia bersiwak pada saat berwudhu, ya tidak mengapa. Atau setelah berwudhu dia bersiwak juga dibolehkan. Atau dia menjelang takbiratul ihram, itu juga disunnahkan bahkan lebih afdal di situ sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan di hadis yang pertama tadi. Iya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Iya, tapi kalau sementara sholat bersiwak, ini tidak boleh. Ya, tidak diajarkan oleh Nabi SAW sementara sholat bersiwak. Ini melakukan gerakan tambahan, bukan bagian dari gerakan sholat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dari Nabila Ismail via call center. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, boleh menjelaskan anak zina dari wanita yang berzina yang dinikahi oleh laki-laki biologisnya dan hidup bersama, apakah anak zina itu menjadi mahramnya seperti halnya anak tiri? Ya, eh ini nanti ditanyakan ulang ya ke eh, Komisi Usrah dan Ukhuwah. Tapi tidak mengapa kami jawab dengan jawaban pribadi kami bahwa eh, mengabarkan bahwa anak ini adalah anak dari perzinahan kepada eh, wanita yang melahirkannya juga kepada laki-laki yang dahulu menzinahi wanita tersebut ya harus dalam kondisi betul-betul tidak sampai keluar aib itu kepada orang lain ya karena kalau ketahuan oleh orang lain maka ini akan tersebar ya aibnya saudara kita. Maka kalau memang dibutuhkan untuk persidangan misalnya untuk bukti-bukti ya maka dalam hal itu boleh. Ya, dalam hal ya persidangan misalnya di meja hijau di pengadilan maka di saat itu boleh kita menyampaikan karena memang kebutuhan yang disampaikan yang diminta oleh hakim misalnya maka tidak mengapa kita menyampaikan. Kemudian yang berkaitan tentang apa hukum anak zina tersebut apakah bisa menjadi mahram ya lelaki yang menzinahinya misalnya menzinahi ibunya misalnya eh, secara hukum syariat itu sudah tidak bisa ya karena seorang ayah yang menzinahi ibunya itu kemudian hamil itu tidak dalam ikatan yang sah ya tidak dalam keadaan nikah yang ditetapkan oleh syariat namun dalam hukum yang berlaku di negeri kita ini pemerintah menetapkan bahwa ayah biologisnya itu bisa menjadi mahram bagi anak perempuan hasil perzinahannya. Nah ya, dan ini tuh sudah ditetapkan oleh undang-undang dalam hal ini. Beberapa kasus ini kami dengar dari para asatidah juga beberapa kasus itu, ya mereka bahkan bisa memasukkan anak dari hubungan zinanya dalam kakak.
ya kartu keluarga mereka, sehingga mereka pun ya dengan bukti bukti kakak ini bisa mengajukan untuk menikah, bisa mengurus sesuatu dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam. Nah, Baik, Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Andri Abu Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya Andri waalaikumsalam. Abdurrahman di Bandung yang insya Allah hari Selasa tanggal 25 November 2025 akan melakukan ibadah umroh yang pertama kali. Saya punya keluhan di mana ketika setelah selesai buang air kecil masih ada yang menetes. Saya sudah berusaha untuk menekan, mengurut bagian penis, tapi kadang masih ada saja air kencing yang menetes. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana cara saya berihram dengan kondisi seperti ini? Apakah saya dibolehkan menggunakan pakaian dalam yang dilapisi beberapa lembar tisu untuk menjaga agar air kencing tidak mengenai kain ihram? Apakah saya harus membayar dam? Saya pernah baca bahwa bayar dam bisa dengan berpuasa 3 hari. Apakah betul Ustadz? Jazakallahu khairan. Iya, kondisi ini sering ditanyakan, ya, di mana seorang tertimpa penyakit, ya ini kami katakan penyakit karena ada kondisi di mana seorang itu tidak bisa menahan air kencing yang keluar setelah buang air kecil. Jadi terkadang ada yang keluar satu tetes, dua tetes, dan dia rasakan sendiri. Eh, bahwa ketika dia hendak melaksanakan sholat dan punya penyakit seperti ini, iya, yang pertama memang dia harus berusaha untuk menyembuhkan penyakit ini. Kalau masih sementara penyembuhan, ya dia bisa melaksanakan sholatnya walaupun masih ada tetesan air kencing yang mengalir dalam beberapa gerakan sholat. Karena biasa gerakan-gerakan tertentu dalam sholat lah yang menyebabkan tetesan air kencingnya itu keluar dari kemaluannya. Kata para ulama, boleh dia melanjutkan dan tidak perlu membatalkan sholatnya dan berwudu, tidak perlu, langsung selesaikan sholatnya. Dan ketika hendak melaksanakan sholat di sholat berikutnya, maka dia harus berupaya sebelum sholat itu dia berwudu dan sudah membersihkan dari pakaian-pakaian yang terkena dari najis. Dan ketika dia sholat, ya seperti sholat sebelumnya, walaupun ada yang menetes, dia tetap melanjutkan sholatnya. Maka dari sini ini menjadi dasar ketika kita juga umroh, misalnya kita umroh eh, dan ada beberapa gerakan dalam umroh itu setelah kita buang air kecil, misalnya kita melakukan tawaf, ternyata ada yang menetes, maka tetap kita melanjutkan tawaf kita misalnya atau sa'i kita, tidak perlu mengambil air wudhu. Oh ya, sebagaimana ketika orang sholat tadi, ya dia tetap diharuskan untuk melanjutkan sholatnya. Eh, Bagaimana dengan ya memasang kain Ustaz untuk menampung tetesan yang keluar setelah buang air kecil ini agar tidak terkena dengan kain ihram? Sebaiknya ya dia memang kalau memungkinkan memakai kain yang penting tidak berjahit. Nah, maksudnya berjahit itu artinya membentuk bagian tubuh yang bagian dalam, maka itu tidak mengapa. Iya, seperti misalnya handuk ya dijepitkan misalnya di ikat pinggang. Jadi dia tidak membentuk sebenarnya, dia hanya sebagai pelapis. Kalau ada tetesan dia tersaring di situ. Iya, kalaupun tidak bisa menggunakan kain karena khawatir ada pakaian berjahit, maka tidak perlu memakai penahan. Iya, tidak perlu pakai penahan. Dia tetap melaksanakan tawafnya walaupun mungkin di kain ihramnya terkena tetesan ini sebagaimana dalam sholat. Dan mengapa melanjutkan sholatnya? Ya, tidak perlu langsung mengganti kain ihram. Ini merepotkan, akan menyulitkan. Ini ibadah yang paling berat ya dalam syariat Islam itu selain jihad adalah ibadah haji dan umrah. Ini perlu kita ketahui ini. Khususnya wanita juga. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihadul mar'ati al-hajj wal umrah. Jihadnya wanita itu adalah ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah. Padahal jihad, itulah jihad mereka. Iya. Jadi ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka kita usahakan untuk mengambil rukhsah, kemudahan. Ya,
Jangan sampai kita setiap umroh harus bayar dam lah, kemudian harus berpuasa. Ini sangat menyulitkan sekali. Iya. Maka kami kiaskan dengan kondisi orang sholat tadi yang kita sebutkan menetes air kencing setelah buang air kecil, dan sementara dia sholat disuruh untuk menyelesaikan sholatnya tanpa harus membatalkan mengulang sholat. Begitu pula tawaf tadi. Kita sudah berusaha ketika buang air kecil, kita berusaha mengeluarkan sisa-sisa yang ada dalam kemaluan kita. Kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan tawaf. Laksanakan tawaf, kemudian sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat selama tidak batal wudhu kita. Iya. Kemudian setelah itu sa'i, setelah menyelesaikan sa'i, kemudian tahallul selesai. Iya. Wallahu taala. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Asmar Hasan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah bisa setelah sholat Jumat, setelah salam langsung berdiri sholat asar dengan cara qasar jika dalam keadaan safar? Mohon penjelasan dan pencerahannya Ustadz. Ya, Ustadz Hasmul Hasan, Hafizakumullah. Untuk sholat Jumat dan sholat asar bagi seorang musafir tidak dianjurkan untuk menjamak, karena kondisi Jumat berbeda dengan kondisi sholat duhur, yang dimana sholat duhur bisa dijamak dengan sholat asar. Tidak, seorang musafir dan bertepatan dengan hari Jumat, dia diberikan pilihan antara melaksanakan sholat Jumat atau melaksanakan sholat duhur kemudian dijamak dengan sholat asar. Kalau dia memilih untuk sholat Jumat karena di sana ada faidah, ada mendengarkan ceramah, maka dia cukupkan sholat Jumatnya, iya, tidak menggabungkan dengan sholat asar, karena hukum sholat Jumat ada hukum tersendiri, iya, karena dia terikat dengan khutbah, ada khutbah Jumat, terikat dengan sholat 2 rakaat Jumat itu sendiri, jadi ada hukum-hukumnya. Sedangkan sholat duhur sendiri itu, ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ya, Nabi SAW menjamak antara duhur dan asar karena kondisinya sama. Ya, duhur dan asar 4 rakaat dijamak. Ya, maka di sini kita diberikan pilihan bagi seorang musafir boleh melaksanakan sholat Jumat, boleh juga tidak melaksanakan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat duhur. Kalau dia mau menjamaknya dengan sholat asar, jadi dia akhirkan sholat duhur di waktu asar. Jadi dia akhirkan sholat duhurnya kemudian dijamak dengan sholat asar. Iya, wallahu alam. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari Ummu Ahmad. Afwan Ustadz, izin bertanya lagi, apakah siwak itu ada tempat atau cara khusus untuk ditempatkan dalam hal ini menjaga kebersihan siwak tersebut karena kita tahu bahwasanya siwak itu untuk membersihkan area mulut kita atau bisa di mana saja. Iya, terkait masalah tempat. Iya, ini Nah, eh ada siwak yang sekarang ini ada tempat khususnya ya, seperti kayak hmm. pulpen. Iya, ada penutupnya sehingga tidak terkontaminasi atau tercampur dengan debu. Dan kalaupun kita meletakkan siwak itu, kita tidak khawatir didatangi cicak misalnya atau serangga dan seterusnya. Jadi ada alat yang bisa digunakan untuk menjaga siwak tersebut. Tidak ada dalil syar'i terkait masalah di mana ditempatkan ya yang baik, ya. Ini terkait masalah teknis, silakan dilihat yang mana baiknya. Tentu walaupun kita menaruh di beberapa tempat misalnya, ya mungkin ada serangga lah, ada kotoran, maka sebelum dipakai dibersihkan dahulu. Ya, dibersihkan dahulu siwak itu agar nanti kita menggunakannya dalam keadaan bersih. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan dari hamba Allah. Izin bertanya Ustadz, dari segi kesehatan, apakah orang memakai siwak tidak perlu lagi memakai sikat gigi untuk membersihkan mulut dari sisa makanan? Sedangkan makanan di zaman Rasulullah berbeda dengan makanan di zaman sekarang. Masya Allah. Iya, apakah dari segi kesehatan ya, saya bukan dokter, Kesehatan. tapi saya hanya sekedar memberikan keutamaan dari siwak ini. Wah, siwak ini
sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian peneliti bahwa siwak memiliki kandungan, ya ada zat tersendiri yang membersihkan eh, bau mulut. Jadi lebih khusus pada bau mulutnya, bukan membersihkan kotoran-kotoran yang sisa yang melekat dari gigi kita misalnya, atau sisa makanan yang melengket pada gusi. Jadi perlu kita ketahui siwak ini memang tujuannya adalah untuk menghilangkan bau mulut. Kalau ada sisa-sisa makanan yang dibersihkan, maka itu tambahan. Maka itu adalah tambahan. Dan sikat gigi sekarang ini, ya selain membersihkan bau mulut, itu juga membersihkan kotoran-kotoran yang melekat di sela-sela gigi. Maka itu memang lebih maksimal dari segi kebersihan dan kesehatannya. Sedangkan siwak yang kalau saya lihat itu serabut-serabut di ujung siwak itu memang tidak seperti sikat gigi pada umumnya ya, yang mungkin susah untuk menggapai sela-sela gigi yang agak jauh ya, sisa makanan yang agak jauh di sela-sela gigi. Jadi secara yang kami ketahui, ya memang dari segi kebersihan lebih bersih menggunakan sikat gigi yang ada campuran odolnya misalnya pasta giginya, dan lebih maksimal sampai pada sela-sela gigi yang paling dalam. Sedangkan siwak, karena memang tujuannya memang siwak ini adalah menghilangkan bau saja. Jadi wajar kalau misalnya masih ada sisa gigi yang bahaya juga kalau sisa makanan yang melekat di sela gigi itu akan merusak gigi. Memang dari segi kesehatan tidak maksimal. Tapi ya insya Allah ya siwak ini sebagaimana dia datang dari syariat, insya Allah akan memberikan manfaat. Yang mungkin dari segi ilmu kesehatan sulit untuk diketahui mukjizatnya, kita katakan mukjizat apa. Sulit untuk dibuktikan secara ilmu kesehatan, tapi selama kita yakin dengan siwak, ya insya Allah ya siwak itu akan membersihkan, ya sebagaimana dalam hadis, matharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Siwak itu adalah mensucikan mulut kita dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, mungkin juga bisa digabungkan ya. Jadi Ya, bisa digabungkan. Ya, kalau sudah makan ya pakai sikat gigi ya, dan pasta giginya. Sebelum sholat, nah, baru pakai siwak. baik. Insyaallah. Supaya kita mendapatkan dua keutamaan insyaallah. Iya, Tapi dapat Ustaz, ini mulut. pertanyaan terakhir Ustaz. Afwan Ustaz, bagaimana hukum menggunakan tongkat dan topi ala saya ulang. Afwan Ustaz, bagaimana hukum menggunakan tongkat dan topi ala pesulap sebagai media belajar dengan tema materi perubahan wujud benda dan anak sekolah berlagak seperti pesulap di depan kelas dengan topi dan tongkat layaknya seorang pesulap. Mohon penjelasan Ustaz karena orang tua murid merasa khawatir. Tapi Ustaz, Baik. Iya, iya. Agak ada loading tadi. Iya. Nah, oh, eh, untuk topi dan tongkat, ya. Kalau topi dan tongkat itu merupakan ciri khas tukang sihir, maka ini keliru. Ya, ketika anak-anak kita atau ada guru yang mengajarkan sesuatu yang tentang perubahan benda misalnya dan menyerupai tukang sihir, maka ini tasyabbuh. Terjatuh pada tasyabbuh. Ya, sekarang itu tongkat, ya, tongkat ini kadang dia orang tua yang butuh tongkat untuk berjalan, kadang juga ada tongkat, ya, identik dengan tukang sihir, sebagaimana tukang sihirnya Firaun yang menggunakan tongkat kemudian dilempar seakan-akan dia berubah menjadi ular. Ya, jadi kalau yang tongkat ini lebih condong pada kemiripan kepada tukang sihir, maka sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari, jangan sampai terjatuh pada tasyabbuh. Nah, tidak mesti kita menyerupai mereka kalau dalam mengajarkan perubahan sesuatu, misalnya zat kimia. Tidak perlu pakai berlagak seperti itu. Tidak ada hubungannya sebenarnya. Justru yang harus kita menampilkan bagaimana kita mensyiarkan pakaian-pakaian Muslim. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ajar, kita harus menampilkan pakaian-pakaian Islam kita. Nah, ini khawatir juga untuk anak didik kita. Jangan sampai ya inilah figur yang menjadi teladan, ya karena murid itu atau anak-anak pada umumnya itu gampang meniru dan gampang menilai.
sedikit kesalahan yang dilakukan oleh guru itu bisa disalahartikan oleh murid. Jangan sampai niatnya untuk menghibur dipahami lain oleh murid. Ya, kami juga pernah mengajar, jadi biasa kami hati-hati dalam hal ini. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik Ustaz, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita sudah berada pada penghujung acara pada malam hari ini. Dan Alhamdulillah, semoga kajian pada malam hari ini menambah ilmu kita dan juga membersihkan hati kita, kemudian juga bisa kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam hal bersiwak. Walaupun mungkin sudah ada sikat gigi yang sedikit menggantikan ini, tapi kita pun seharusnya bisa bagaimana kita mengamalkan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan siwak ini. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz kita, Ustadz Abdul Munzir, Hafizahullah Ta'ala, atas penyampaian materi yang luar biasa dan jawaban-jawaban yang diberikan kepada kita semua. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa sekalian, konsultasi syariah yang telah bertanya dan yang menyimak kita hingga detik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita tutup ini dengan doa penutup, doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.